Baik, terima kasih, kesempatannya saya ucapkan kepada analog ya, analog teacher, mmm, baik, Bagaimana, Bu? assalamualaikum. Iya, terima kasih Bapak sudah terdengar gitu ya, memang tadi suaranya putus-putus jadi, tidak jelas gitu, di kami gitu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat Hari Guru untuk semua para guru di Iya. Indonesia ya, karena acara ini kan mmm, diadakan untuk memperingati Hari Guru. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan, menyampaikan, tentang salah satu, materi ya, jadi perangkat pembelajaran. Jadi ini adalah senjatanya para guru sebelum melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pengembangan perangkat pembelajaran inovatif. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu diminta untuk memilih, ini ada HP lama ya, Nokia, yang dulu rasanya begitu mewah, tapi jika, dilihat sekarang itu rasanya, sangat murah dan tak berharga, gitu ya. Nah, kemudian yang satunya ada HP Android, dengan berbagai fiturnya, gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu disuruh untuk memilih, manakah yang Bapak Ibu pilih? Yang A atau yang B? Nah, oke, ini silahkan disimpan dulu jawabannya dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Oke, kemudian, ini ada uang ya, sama-sama 100.000 gitu, yang satu gambar mawar, kalau dulu saya suka ya, gambar mawar gitu. Nah, ini juga ada 100.000, yang gambarnya Pak Karno sama Bung Hatta nih lagi tersenyum gitu, kalau dulu nggak senyum ya, sekarang senyumnya lebar. Nah, kira-kira Bapak Ibu, jika diminta untuk memilih, nah, mau pilih yang mana? Yang A atau yang B? Oke, saya mau dibantu sama moderator aja ya. Kalau moderator pilih yang mana? Untuk pilihan yang pertama saya mungkin bakal memilih Yang oke, ini oke, terima ibunya kasih. saya pilih yang B. Oke, terlepas dari jawaban eee, oke, terlepas dari alasan moderator, terima kasih banyak ya. Kalau saya disuruh memilih, saya juga pasti pilih yang HP Android dan 100.000 yang Pak Karnonya tersenyum, gitu ya. Kenapa? Nah, karena, itulah yang saat ini berlaku, seperti itu. Nah, sama halnya dengan proses atau perangkat pembelajaran yang kita rencanakan atau yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi meskipun dulu mungkin perangkat itu sudah kita rencanakan dengan baik karena kita adalah guru yang mungkin sudah berpengalaman ya, sudah mempunyai, pengalaman di dunia pendidikan itu selama bertahun-tahun gitu. Nah, tetapi itu jika tidak berguna atau tidak sesuai dengan keadaan saat ini, itu sama saja, percuma, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mengikuti perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan, perangkat pembelajaran yang inovatif. Jadi kita harus memunculkan atau merancang perangkat pembelajaran kita sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, saat ini. Nah, oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin perlu kita renungkan ya. Mengapa RPP harus direncanakan dan dikembangkan? Kemudian mengapa RPP harus inovatif? Nah, apa urgensi keterkaitan dan akibat yang ditimbulkan antara RPP dan PP ya, RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mengapa perencanaan dan pengembangan RPP harus mengintegrasikan TIPEK, kecakapan abad 21, juga IKT. Nah, oke. Jadi, apa sih pembelajaran inovatif itu? Jadi pembelajaran inovatif adalah suatu pembelajaran yang memiliki karakteristik adanya pembaruan dan penguatan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan era kekinian. Kalau saat ini kita berada di RI 4.0 ya, jadi RI 4.0 aja kita belum tuntas gitu, tapi sudah ada lagi era society 5.0. Nah, tapi ini perlu kita kuatkan gitu. Jadi, RI 4.0 ini anak-anak atau peserta didik kita harus
tanggap dengan kecakapan abad 21 dan HOTS. Kemudian mengintegrasikan ICT atau teknologi dalam proses pembelajaran yang berbasis pendekatan TIPEK atau STEM gitu. Nah, jadi untuk pengembangan perangkat pembelajaran inovatif di sini saya tekankan pada pendekatan TIPEK dan STEM. Oke, nah ini semua merupakan janji kita sebagai guru yang sudah harus kita tuangkan dalam perencanaan, mulai dari tujuan pembelajaran. Oke, pendekatan TIPEK itu sendiri merupakan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi, pengetahuan konten, dan pembelajaran sebagai kerangka kerja guru dalam merencanakan dan mengembangkan pembelajaran. Kemudian STEM itu pendekatan yang mengintegrasikan teknologi, engineering dalam sains sebagai kerangka kerja guru dalam merencanakan dan mengembangkan pembelajaran dengan model PBL, PJBL dalam proses pembelajarannya. Oke, ini ada beberapa tujuan ya, tujuan dari TIPEK dan manfaatnya. Tujuannya yaitu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, materi, dan proses atau strategi pembelajaran. Kemudian TIPEK, manfaat TIPEK yaitu memungkinkan kemudahan pemahaman bagi siswa dan memberikan pembiasaan atau pengenalan teknologi kepada siswa. Oke, nah jika dibuat dalam diagram Venn ya, ini ada pengintegrasian teknologi, kemudian pedagogik knowledge dan kontennya. Nah, disinilah kita ya TIPEK seperti itu. Oke, kemudian ini terkait dengan STEM. Jadi STEM itu menjadikan pembelajaran lebih kreatif. Nah, jadi dengan ini siswa kita akan menjadi lebih kreatif dalam menemukan solusi masalah. Kemudian manfaatnya bisa membantu untuk membangkitkan ide gitu dan fokus. Apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu Kepala Sekolah itu sudah masuk di definisi manfaat STEM. Nah, sekarang kita fokus pada langkah pengembangan RPP inovatif. Nah, karena inovatif yang saya maksud tadi adalah dengan menggunakan pendekatan TIPEK dan STEM ya. Langkah pertama adalah yang perlu kita lakukan yaitu mereformulasi tujuan pembelajaran agar menjadi inovatif. Kemudian melakukan analisis materi dan tugas kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian menetapkan analisis keterkaitan atau koneksi antara materi dan kebutuhan teknologi. Kemudian mengaitkan, kemudian melakukan analisis kebutuhan kemungkinan jenis teknologi yang dapat digunakan dan diintegrasikan. Oke, yang selanjutnya yaitu melakukan analisis kebutuhan alternatif, kemudian memperhitungkan kebutuhan tingkat kebutuhan ya, kemudian mengembangkan rumusan kegiatan, merancang instrumen penilaian berbasis HOTS. Nah, inilah yang juga sangat penting. Nah, oke, ini ada beberapa cara ya, nanti ketika Bapak Ibu mengembangkan gitu ya, cara mereformulasi tujuan itu seperti apa. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh yang saya berikan. Silakan dicermati. Kemudian ini juga saya berikan perbandingan ya, jadi ada perbandingan tujuan pembelajaran yang belum berbasis HOT seperti itu dan yang sudah. Nah, jadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian indikator yang masih LOTS dan indikator yang sudah HOT. Nah, perbandingannya seperti apa? Kemudian ada penerapan HOT dalam tujuan pembelajaran ya. Oke. Kemudian contoh penerapan HOTS dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian ada integrasi ICT dalam tujuan pembelajaran itu seperti apa gitu ya. Nah, ini non integrasi ICT misalnya mereka hanya membaca buku. Nah, tapi kalau sudah mengintegrasikan ICT seperti apa? Mereka mengamati video misalnya seperti itu. Oke, kemudian ini ada contoh integrasi ICT dalam kegiatan pembelajaran. Ini juga contohnya. Kemudian contoh penerapan unsur TIPEK ya dalam dan kemampuan literasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, oke, ini nanti bisa Bapak Ibu cermati lebih dalam ya karena saat ini kan pemateri sangat banyak gitu ya. Oke, ini bisa Bapak Ibu
cermati lagi tentang penerapan unsur PPK. Nah, jadi ada lebih detail, karena kenapa perencanaan itu harus kita buat sedetail mungkin ya, agar guru itu lebih mudah saat proses penerapannya. Jadi jangan sampai di rencana kita itu masih terlihat ambigu atau masih membingungkan. Nah, jadi sebisa mungkin kita buat perencanaan kita itu detail seperti itu. Nah, ini nanti untuk aplikasinya ya, Bapak Ibu bisa memilih salah satu PB dari pembelajaran yang Bapak Ibu ampu, kemudian lakukan perumusan kembali atau reformulasi pembelajarannya, mulai dari tujuan pembelajaran. Jika sebelumnya Bapak Ibu hanya membuat tujuan pembelajaran itu melihat dari buku siswa, nah saat ini bisa Bapak Ibu reformulasi lagi dengan menerapkan pendekatan TIPEK atau pendekatan STEM, kemudian kecakapan abad 21, ICT, dan HOTS di tujuan pembelajaran itu. Karena kita tahu bahwa minimal ya, jadi minimal yang kita capai, tetapi sangat memungkinkan kita untuk mereformulasinya lagi supaya lebih terlihat inovatif atau lebih menyenangkan untuk anak, seperti itu. Oke, nah ini instrumen bantu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk merancang pengembangan perangkat pembelajaran yang inovatif ya. Jadi Bapak Ibu tanya pada Bapak Ibu sendiri, diri Bapak Ibu sendiri gitu ya, sudahkah rumusan pembelajaran saya memuat pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran? Sudahkah rumusan tujuan pembelajaran mengintegrasikan abad 21? Sudahkah rumusan tujuan itu mengintegrasikan HOTS? Sudahkah rencana materi pembelajarannya itu menunjukkan kecukupan antar materi, kejelasan yang materi yang esensial? Dan sudahkah ada kesesuaian antara teknologi materi yang dikembangkan? Oke, kemudian selanjutnya, sudahkah ada kejelasan bahan diskusi, Ibu, data atau fenomena? Ya. Waktu Anda sudah 11 menit, Bu. Bisa dipersingkat, Bu? Oke. Nah, ini ada beberapa instrumen bantu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ini refleksi. Jadi bisa Bapak Ibu refleksikan pada diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian ini beberapa penguatan ya. Jadi RPP dan PP merupakan dua aktivitas yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Kemudian sampai kualitas PP dan RPP yang harus bisa dirumuskan dari tujuan pembelajaran. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena ini memang materi ini sebenarnya harus detail ya, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih dalam begitu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.